Kalau bicara mengenai masalah seragam dan komunikasi yang baik, komunikasi yang membangun, kalau mau cari akar masalah di mana? Siapa yang salah? Sebenarnya di dalam komunikasi tidak ada yang salah, hanya konsep yang ada di dalam benak kami dan konsep yang ada di benak anak-anak tidak sama. Itu miskomunikasi. Jadi di dalam komunikasi kita harus memastikan bahwa apa yang kita sampaikan dapat dimengerti oleh orang yang menerima informasi itu atau pesan itu. Pada awal pernikahan seringkali ada miskomunikasi karena pengantin baru menyampaikan sesuatu dari latar belakangnya, pasangannya menerima dari latar belakang yang beda, jadi miskomunikasi. Lama-kelamaan seharusnya miskomunikasi ini mulai berkurang karena suami dan istri akan makin saling mengerti. Dalam situasi komunikasi atau miskomunikasi itu, yang jadi masalah bukan sadar bahwa ada miskomunikasi, tapi saling menyalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Padahal penerima punya pengertian beda dan yang mengirim pesan itu tidak harus jadi bertengkar atau menjadi masalah karena ada miskomunikasi. Anggap saja, kalau orang Ambon bilang anggap saja musibah. Belajar dari itu dan mulai membangun komunikasi yang lebih positif. Mungkin untuk anak-anak kami harus mengatakan, datang hari Selasa karena kita akan foto kalian dengan memakai seragam bola yang baru. Baru mereka tangkap apa yang kami maksudkan. Kalau kami pakai istilah seragam saja, yang lebih lekat pada anak-anak sekolah adalah seragam sekolah. Nah, kita harus belajar dari peristiwa itu bagaimana menyampaikan informasi dengan lebih jelas supaya menghindar miskomunikasi. Karena miskomunikasi menjadi komunikasi yang tidak membangun, tapi seringkali menjadi titik awal dari satu perdebatan atau pertengkaran antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak. Kalau kita bicara mengenai komunikasi sebenarnya, itu bukan hanya kata saja yang penting untuk menyampaikan pesan. Tapi kalau kita bicara mengenai komunikasi, yang penting bukan hanya kata-kata, tapi nada suara yang dipakai. Melalui nada suara aja atau nada suara saja, kita bisa tahu orang senang, marah, tanpa dengar kata-kata yang mereka katakan. Bukan hanya nada suara, tetapi juga bahasa tubuh. Dari gerak-geriknya bisa menerima informasinya, menyetujui apa yang dimintakan, permohonannya, atau sebenarnya tidak. Atau sorotan mata, kita bisa lihat dengan mata seseorang, dia menerima, dia setuju, atau dia tidak setuju. Dia merasa nyaman, atau dia merasa tidak nyaman. Atau dari mimik wajah, dia tenang, atau dia mulai sedikit marah. Ini yang merupakan salah satu alasan seringkali jadi miskomunikasi di dalam WhatsApp. Karena kami tidak bisa melihat orang langsung dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan kita tidak bisa membaca bahasa tubuhnya, mimik wajahnya, nada suaranya, sorotan matanya. Jadi sebenarnya untuk bicara mengenai komunikasi yang membangun dengan memakai sistem merekam begini juga susah, karena saya tidak bisa melihat Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu apakah Bapak dan Ibu sudah bosan, apakah Bapak dan Ibu mengerti apa yang saya sampaikan, atau ada sesuatu yang tidak jelas. Di dalam komunikasi yang membangun, seharusnya ada tanya jawab supaya
bisa perjelas pesan itu sampai atau tidak. Maka mari kita merenungkan di dalam keluarga, cara kita menyampaikan sesuatu, dan mengecek kalau kita menyampaikan dengan baik, apakah pesan yang kita harapkan sampai dengan baik. Kami punya seorang ibu yang datang ke rumah seminggu 3 kali. Dia membantu kami untuk membersihkan rumah, masak, dan meringankan beban kami untuk pelayanan. Kami mengatakan kepada dia ini sebagai bagian dari pelayanan. Kalau dia tidak ada, saya agak repot untuk mengerjakan semua. Dan seringkali hari dia masuk itu fleksibel, tergantung kebutuhan kami, tergantung kebutuhan dia. Ada kalanya saya tanya, kamu bisa masuk hari Jumat atau tidak? Dia menjawab, bisa. Tetapi dari mimik wajahnya, dari sorotan matanya, dari bahasa tubuhnya, sebenarnya dia tidak mau masuk pada hari Jumat. Jadi komunikasi yang membangun, kita tahu pesan yang kita sampaikan, kita harus melihat orang yang menerima pesan itu dan mengecek apakah dia terima dengan baik dan menyetujui apa yang kita sampaikan. Biasanya kalau saya sudah lihat mimik wajahnya begini, saya tahu ini berarti dia ada sesuatu. Lalu biasanya saya tanya, Lucy, ada kegiatan hari Jumat? Ada kesibukan apa? Baru dia menjelaskan. Akhirnya kita cari jalan keluarnya dengan pindah ke hari yang lain, hari yang dia masuk. Dan saya bisa atur diri sendiri dan jadwal kami. Jadi komunikasi yang membangun bukan hanya pesan yang disampaikan, tapi bagaimana pesan itu diterima oleh keluarga atau orang lain yang mau menerima pesan itu. Itu salah satu alasan saya sebenarnya tidak terlalu suka pakai telepon, HP. Satu, karena di tempat kami signal tidak baik. Jadi seringkali tidak bisa dengar suara dengan jelas. Tapi saya juga tidak suka karena saya tidak bisa melihat wajah seseorang. Saya tidak tahu reaksinya. Apakah dia terima apa yang saya sampaikan dengan baik atau tidak. Tambah dengan logat saya yang kadang-kadang tidak jelas bagi orang lain, dia mengerti atau tidak. Komunikasi itu penting. Komunikasi itu harus membangun. Tapi komunikasi sebenarnya tidak sesederhana itu memberi pesan. Seperti yang kita bicarakan tadi mengenai komunikasi di gereja. Ada gosip, ada informasi, ada gospel. Sebenarnya 3 hal itu juga mewakilkan 3 tahap di dalam komunikasi. Kalau kita searching di internet atau kita membaca buku mengenai komunikasi, sebenarnya ada 5 tahap mengenai komunikasi. Tapi saya mau membuatnya lebih sederhana dan saya mau mengatakan 3 tahap saja. Dan kita harus refleksikan, merenungkan di dalam keluarga kita, apakah kita di tahap pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Kalau tahap pertama, itu informasi saja. Ada sesuatu akan terjadi. Kita harus hadir di pesta orang menikah pada hari ini. Kita ada tugas di gereja pada tanggal ini. Atau maaf, saya tidak bisa karena ini. Itu informasi saja. Tidak ada plus, tidak ada minus, netral. Tapi kadang-kadang di level ini saja, informasi tidak sampai. Karena satu pihak menyampaikannya, satu pihak tidak mendengar dengan baik. Dulu, ibu saya sering mengatakan bahwa ayah saya ada masalah dengan telinganya. Ibu saya minta supaya ayah saya diperiksa di dokter, karena ibu saya bilang bapak saya itu tuli. Padahal tidak, itu kadang-kala ibu saya menyampaikan sesuatu, bapak saya tidak memperhatikan. Padahal sebenarnya dia dengar, tapi karena pikirannya ada di tempat lain. Pesan yang disampaikan tidak
diterima dengan baik oleh yang penerima informasi itu. Selain itu, yang gosip itu sebenarnya sama dengan pendapat. Kalau tahap pertama atau level yang pertama itu informasi. Yang kedua adalah kita menyampaikan pendapat. Itu lebih dalam. Karena itu menunjukkan sesuatu sedikit mengenai diri kita sendiri. Tetapi tidak terlalu banyak. Lalu yang ketiga itu adalah bagaimana kita membuka diri untuk menyampaikan sesuatu mengenai apa yang kita rasakan atau kita sharingkan sedikit dari diri kita. Seperti yang mengenai gospel tadi, kalau kita menyampaikan mengenai bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan, bagaimana kita ditolong oleh Tuhan, bagaimana kita dapat damai sejahtera dari Tuhan, itu kita membuka diri. Dan resiko kalau kita membuka diri bisa ditolak oleh orang lain. Maka seringkali kita tidak mau membuka diri karena takut tidak diterima oleh orang lain. Tapi mutu komunikasi di keluarga bagaimana? Apakah sama dengan mutu komunikasi di gereja atau beda? Kalau jujur, kalau kita ada di gereja atau di kantor atau di tempat lain, di luar rumah, pada waktu kita berkomunikasi dengan orang lain, kita sangat hati-hati dan kita, kadang-kadang pakai topeng supaya orang lain beranggapan bahwa kita adalah orang yang baik, maka kata-kata semua dijaga. Tetapi permisi tanya, kalau di rumah, pada waktu orang lain tidak melihat, apakah mutu komunikasi dengan apa yang kita sampaikan membangun atau tidak? Apakah di rumah kita ada di tahap pertama, kedua, atau ketiga? Jangan beranggapan bahwa hamba Tuhan tidak luput dari masalah. Kami pernah melayani di satu gereja, suami istri yang lain juga hamba Tuhan. Dua-duanya melayani mimbar. Dan ada satu saat kami hamba Tuhan yang lain dan juga majelis bingung. Kenapa istri yang tidak hadir pada rapat majelis tidak mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh rapat majelis. Hari Minggu suami khotbah, minggu berikutnya istri khotbah. Semua kata-kata yang baik yang membangun. Tapi ternyata kita tahu dari belakang bahwa selama 2 minggu suami istri hamba Tuhan tidak berkomunikasi. Mereka tidak bicara satu dengan yang lain. Semua pesan, informasi saja disampaikan lewat pembantu mereka. Itu keluarga hamba Tuhan. Yang kelihatan masih khotbah di mimbar. Tapi sebenarnya 2 minggu tidak berkomunikasi, tidak membangun komunikasi dengan baik. Kalau di dalam keluarga, ada beberapa level atau beberapa tipe komunikasi. Ada komunikasi antara suami dan istri. Ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Ada komunikasi antara anak dengan anak, biar anak kecil atau anak yang sudah dewasa. Dan ada komunikasi antara orang dewasa, suami istri dengan orang tua mereka atau mertua mereka. Nah, mari kita melihat apakah semua merupakan komunikasi yang membangun. Kita membaca dalam firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatannya, lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Permisi tanya, dengan zaman ini, dengan hadir medsos, mobile phone atau HP, apakah di dalam keluarga ada komunikasi yang membangun, komunikasi yang bermutu? Berapa persen komunikasi itu hanya menyampaikan informasi? Berapa persen komunikasi itu dengan HP? Berjam-jam melihat HP dan tidak berkomunikasi langsung
dengan pasangan atau dengan anak atau dengan mertua atau orang tua. Saya kadang-kadang melihat satu grup anak-anak remaja duduk di satu tempat, semua duduk di kafe, semua minum, tapi tidak ada satu yang bicara dengan yang lain. Semua melihat HP masing-masing. Kita sebagai orang tua di dalam keluarga Kristen harus memikirkan bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga. Karena kalau tidak hati-hati, kita akan membesarkan anak-anak yang dysfunksional, anak-anak yang tidak bisa berrelasi dengan orang lain, hanya bisa berrelasi dengan alat komunikasi, mobile phone atau HP. Banyak anak sudah tidak tahu bisa bercakap-cakap dengan orang tua. Kalau HP disita, itu menjadi masalah. Satu kali kami antar beberapa anak yang mau training untuk sepak bola, mau berangkat dari Ambon. Kami ke airport dengan keluarga-keluarga dari anak-anak yang mau berangkat. Tiba-tiba adik dari satu pemain bola ini histeris. Dia teriak, dia menangis, dia bikin kacau di dalam airport. Saya tanya ibunya, apakah dia rasa sedih karena kakaknya berangkat? Dia bilang, tidak ibu. Dia sedih karena kakaknya bawa HP-nya. Dan dia tidak ada HP sekarang. Ini menunjukkan bahwa komunikasi langsung antara sesama sudah berkurang karena hadirnya HP atau gadget-gadget yang kita pakai pada saat ini. Permisi tanya, kalau di dalam keluarga, kalau pagi memang agak sibuk, ada yang mau berangkat untuk kerja, ada yang mau berangkat untuk sekolah, siang ada yang di kantor atau di tempat kerja, ada yang di sekolah, tapi malam hari atau weekend, apakah keluarga duduk makan bersama tanpa HP? Dan apakah keluarga membangun komunikasi bersama-sama di meja makan? Atau semua ada makan sedikit, lihat HP, makan sedikit, lihat HP, kirim pesan, tetapi tidak berkomunikasi dengan orang yang ada di sampingnya, yang ada di meja makan bersama. Atau sekarang seringkali keluarga tidak makan bersama. Satu makan di satu tempat, satu makan di tempat lain, dan tidak berkomunikasi. Karena yang lebih pentingnya, medsos, gadget, HP, daripada komunikasi satu dengan yang lain. Ini penting sekali untuk meningkatkan tingkat komunikasi. Kalau tidak hati-hati dengan anak-anak, itu hanya menjadi informasi saja dan tidak lebih daripada itu. Tidak ada sharingkan pendapat, tidak ada anak membuka diri mengenai masalah yang ada. Seringkali orang tua terkejut, tiba-tiba anak sudah ada masalah di sekolah, stres, putus pacar, atau segala macam. Dan tren sekarang banyak di Ambon, anak bunuh diri karena stres. Orang tua tidak mengerti karena komunikasi tidak dibangun. Seperti yang saya katakan tadi, kalau suami istri semakin hari seharusnya komunikasi makin baik karena sudah saling mengenal dan mengerti pesan yang disampaikan. Tetapi permisi tanya, apakah di dalam kesibukan masing-masing, khususnya kalau bapak yang sibuk sekali, sering tugas di luar kota, atau ada usaha yang harus diperhatikan dari pagi sampai malam, level komunikasi atau mutu komunikasi bagaimana? Bagaimana hari ini? Baik. Itu saja. Karena sudah capek,
dan tidak ada suasana hati untuk mau membangun komunikasi. Kita harus berusaha untuk meningkatkan dan membangun komunikasi. Komunikasi itu makin baik kalau kita bisa makin membuka diri satu dengan yang lain. Kenapa orang kadang-kadang tidak mau membuka diri? Karena takut tersinggung, takut akan ada masalah, atau sudah sakit hati dan tidak mau bicara lagi. Sebenarnya kerinduan untuk membuka diri itu karena saling percaya. Kalau kita saling percaya satu dengan yang lain, kita akan membangun komunikasi satu dengan yang lain. Kita dapat menerima apa yang disampaikan, pesan dimengerti, dan menjadi berkat bagi kita berdua atau di dalam satu keluarga. Mari kita evaluasi kembali. Mutu komunikasi khususnya antara suami dan istri itu ada di level komunikasi. Pertama, informasi saja, menyampaikan pendapat atau membuka diri dan membagikan sesuatu. Komunikasi mengenai keuangan, komunikasi mengenai masa depan, komunikasi mengenai masalah di tempat kerja, komunikasi mengenai anak atau perasaan apa saja. Apakah disampaikan atau disimpan saja? Kenapa kadang-kadang ada orang yang marah? Karena masalah yang ada disimpan. Komunikasi tidak dibangun, dan pada waktu ada masalah kecil, tiba-tiba akan meletus. Karena semua yang ada di dalam hati berbulan-bulan tidak pernah disampaikan, dan akhirnya menjadi masalah yang besar. Kalau komunikasi dengan anak tidak semua yang langsung lisan. Anak itu melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua. Apakah di dalam keluarga kita komunikasi itu membangun? Seperti yang saya katakan tadi, apakah perkataan kita dilakukan untuk Tuhan? Apakah kasih, damai sejahtera, dan belas kasihan dari Tuhan diwujudkan di dalam komunikasi di dalam keluarga? Kadang-kadang anak dengar sesuatu dan itu masuk di dalam hati mereka, dan itu yang mereka sampaikan di tempat lain. Kita tidak sampaikan itu kepada mereka, tetapi mereka melihat dan mereka menerima pesan yang tidak disampaikan secara langsung. Saya pernah membina seseorang, dia tinggal di Jawa, bukan di sini, di Ambon. Dia banyak masalah, dan dia komunikasi dengan saya setiap hari pada waktu itu, dari pagi sampai malam, WhatsApp. Lalu satu atau dua kali dia cerita, dia punya keponakan yang umur 8 tahun. Keponakan itu menyampaikan sesuatu yang menyakiti hati teman ini. Karena apa yang dikatakan sebenarnya itu kata-kata yang menurut saya dia dengar dari orang tuanya. Dan anak itu polos-polos sampaikan ke tantenya tanpa sadar bahwa itu akan menyakiti perasaan. Itu komunikasi. Komunikasi yang tidak membangun. Tapi komunikasi yang ada bukan langsung, tapi tidak langsung. Mari kita mempelajari bagaimana kita belajar untuk membuat komunikasi yang membangun. Dan jangan lupa untuk orang yang lebih tua. Seringkali kita sibuk dengan kegiatan sendiri. Kita sibuk dengan diri sendiri. Kita sibuk dengan HP sendiri. Dan lupakan orang tua yang sudah berumur, yang juga membutuhkan komunikasi yang membangun. Bukan informasi saja, tapi kita membagikan waktu dengan mereka dan menjadi berkat bagi mereka. Di dalam Kolose dan di dalam tempat-tempat yang lain yang disampaikan tadi, selalu dikatakan dengan mazmur, puji-pujian, nyanyian.
Yang dimaksudkan adalah hati kita itu penuh dengan rasa syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, kasih dari Tuhan ada di dalam hati kita. Maka kata-kata yang keluar, komunikasi yang kita membangun kepada orang lain, itu sesuatu yang positif. Ini banyak hal yang dibicarakan, tapi hanya dangkal saja karena waktunya tidak memungkinkan. Tapi mari kita merenungkan, baik di gereja maupun di dalam kehidupan pribadi, antara suami istri, orang tua dengan anak, atau orang tua dengan keluarga besar. Apakah komunikasi itu membangun atau komunikasi yang menjatuhkan? Kalau perkataan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, mari kita belajar bagaimana memilih kata dan pesan yang akan membangun orang lain. Dan mari kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena kami boleh mempelajari firman-Mu. Firman-Mu sebenarnya begitu dalam dan susah untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Tapi kami berdoa di dalam kehidupan kami masing-masing, kami boleh belajar untuk berkomunikasi dengan baik dan belajar bagaimana membangun sesama melalui cara kami berkomunikasi. Kami naikkan syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.